Shalom sahabat Daily Fresh Juice, masih dalam edisi spesial OMK, Minggu 22 November 2020, yang juga merupakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Bersama saya Indah Sirait, dari Paroki Keluarga Kudus Cibinong. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Antonius Ali dari Tangerang. Ali juga merupakan teman satu tim saya di salah satu program OMK Daily Fresh Juice. Yuk langsung aja kita simak. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice terkasih, perkenalkan saya Ali, OMK DFJ 14. Saya berasal dari Paroki Hati Santa Perawan Maria Tapenoda Tangerang. Baik, mari kita siapkan hati untuk meneguk jus segar hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31-46. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Penyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Sahabat Fresh Juice terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam. Injil hari ini membahas soal penghakiman terakhir. Tidak selalu mudah membicarakan suatu hal yang akan terjadi di masa depan, dan kita sedang berada di saat sekarang. Ini ibaratnya kita menonton orang minum jus di televisi. Mereka seruput jusnya, kita cuma kebagian menelan ludah. Tapi saya pikir Yesus tidak mem-PHP kita seperti itu. Ia malah ingin kita masuk dan sama-sama menikmati kerajaan Allah. Dan lebih kasarnya, topik yang kita bicarakan hari ini adalah soal kejadian yang akan terjadi setelah kita mati. Dan berbicara soal kematian juga tidak selalu enak. Tapi kita harus tetap membicarakannya. Karena agak konyol jika kita menghindari untuk membicarakan suatu hal yang pasti terjadi dan tidak bisa dihindari, dan kita harus mempersiapkannya. Nah, hari ini kita peringati sebagai Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Yesus adalah Raja. Ia seorang leader. Sebagai leader, Yesus adalah good leader. Kenapa? Yesus berhasil melatih 12 orang manusia biasa yang kita kenal sebagai murid-muridnya dan memberikan pengaruh yang sedemikian kuat pada dunia. Sehingga sang waktu sendiri pun dicatat sebagai sebelum Masehi dan sesudah Masehi keberadaannya. Kita tahu bahwa Yesus adalah pemimpin, ia seorang leader. Berarti kita yang mengikutinya adalah follower. Lalu, apakah kita sudah menjadi follower yang terbaik? Bayangkan, jika Yesus ini mempunyai akun Instagram, berapa juta itu followernya? Bahkan bisa miliaran. Tapi yang jadi pertanyaan, yang aktif ada berapa? Nah, jika ini diartikan dalam kehidupan sehari-hari, berapa sih yang komen di postingan Yesus dengan rajin berdoa? Atau sering like dan repost postingan Yesus dengan melakukan kebaikan lewat aksi nyata? Sebagai pemimpin, Yesus menaruh kepercayaan terhadap kita, dan ia mengharapkan yang terbaik dari kita. Kita mungkin berdalih, sudahlah Yesus, saya ini tidak layak. Saya selalu jatuh dan jatuh lagi dalam dosa yang sama. Yang itu lagi, saya begitu kotor. Tapi Yesus tidak menyerah. Dia tidak ingin kita unfollow dia. Bahkan ia memberikan kita penawar. Seperti sakramen tobat misalnya. Jadi kita harus mengakui dosa-dosa kita. Dosa memang harus dibawa ke tempat terang. Harus diakui. Karena dosa itu ibarat luka. Semakin disembunyikan, semakin akan bernanah dan semakin parah lukanya. Manfred, seorang pewarta Katolik, pernah mengatakan bahwa ia mungkin sudah mengaku dosanya lebih dari 1000 kali di hadapan pastor. Karena terus jatuh dan jatuh lagi dalam dosa pornografi. Sampai akhirnya ia benar-benar dibebaskan oleh Tuhan dari kecanduan pornografi. Ia percaya bahwa Yesus adalah Raja. Berarti Yesus bisa melakukan apa saja untuk hidup saya, termasuk menyembuhkan saya dari kecanduan saya. Asal saya mengizinkannya. Nah, itu yang dilakukan oleh Manfred. Saya pikir kita pun bisa copy-paste dari cara di atas. Sahabat Fresh Juice terkasih, Yesus itu saking percayanya pada kita, kadang ia memberikan kita kebahagiaan, pun kadang ia membiarkan kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Ia percaya kita pasti akan bisa melewatinya. Yesus bahkan beri kita garansi. Ia berkata, "Hei, jika kamu merasa letih dan lelah, mari datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi masalah bukan dipandang sebagai hukuman dari Tuhan, tetapi sebagai latihan rohani untuk membentuk karakter kita. Yesus ingin kita jadi follower yang tangguh, yang tidak karbitan, apalagi suka pakai akun fake. Seberapa banyak orang muda hari ini yang jika ada masalah larinya ke ruang adorasi atau ke Gua Maria, atau tutup kamar dan berdoa. Sekarang ada masalah malah tutup kamar lalu update status di sosial media. Dan tutup kuping jika orang tua panggil. Padahal update status saja tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi jika dapat komen jelek.
Belum lagi sosok yang diharapkan like atau komen tidak kunjung merespon. Jadi yang ada malah kita tambah stres. Nah, menjadikan raja untuk sosok yang kita tidak pernah bertemu secara fisik memang tidaklah mudah, seperti yang saya ngomong ini. Saya pun sama-sama punya pergumulan soal ini. Tapi jika kita bisa fans berat sama Blackpink dan BTS atau artis tenar lainnya, walau mereka tidak kenal kita, mengapa cara yang sama tidak kita gunakan untuk membangun hubungan persahabatan dengan Yesus? Apalagi Yesus itu tahu kita luar dan dalam. Dan ada dua hal yang dapat kita petik dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama, jangan pelit. Dan yang kedua, perlakukanlah semua orang secara sama. Jangan pelit. Ini kita bisa lakukan dengan memberikan persepuluhan atau jumlah yang kita bisa beri dari penghasilan kita. Jika kita sering nongkrong di mall mewah, harusnya memberi derma atau membantu orang lain yang membutuhkan tidak jadi masalah bagi kita. Pun bila kita ingin melakukan suatu kebaikan atau membantu orang lain, janganlah kita melihat-lihat subjek atau orang yang ingin kita bantu. Mulai dari pengaruhnya di masyarakat, posisi dalam pekerjaannya, bahkan sampai cara berpakaiannya. Perlakukanlah semua orang secara sama, sama-sama sebagai ciptaan Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, memang melakukan tindakan itu tidak selalu mudah, bukan berarti tidak bisa. Sebagai good leader, Yesus pasti ingin kita jadi yang terbaik, alias good follower. Jika kita jeli membaca Alkitab, di Perjanjian Baru sering dijelaskan kehidupan orang-orang Kristen itu ibarat pertempuran rohani, dengan menggunakan istilah-istilah perang seperti berkelahi, berusaha, mengalahkan. Nah, pengikut Kristus sering dibandingkan dengan prajurit yang sedang bertempur di medan perang. Makanya kita harus menang melawan dosa. Karena kita tahu siapa sosok sesungguhnya yang ada di belakang kita. Kita punya raja di atas segala raja. Jadi, mari kita belajar, mengikuti dan berusaha melakukan apa yang Yesus ajarkan hari ini. Ya, coba yang sederhana dululah. Seperti berusaha untuk tidak pelit dan memperlakukan semua orang secara sama. Siapa tahu, itu akan memperbesar peluang kita berada pada kelompok domba, bukan berada di kelompok kambing, sesuai bacaan Injil hari ini. Dan sebelum menutup perenungan hari ini, saya ingin menyapa para orang muda yang tergabung dalam komunitas Domus Cordis Jakarta, yang hari ini merayakan ulang tahun Domus Cordis. Semoga para Cordisian ini semakin menginspirasi orang muda untuk mengikuti Kristus dengan karya-karya pelayanannya. Semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Ali untuk renungannya kali ini. Sangat menyegarkan. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat setia Daily Fresh Juice. Bagi sahabat yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp Daily Fresh Juice, yuk langsung aja kirim pesan via Instagram @salamfreshjuice. Saya Indah mohon pamit. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.